wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Babu awqatis sholati. Ini satu bab pada menyatakan waktu-waktu sholat. Awqat kata jamak itu. Jadi waktu-waktu sholat. Karena waktu sholat tak satu. Jadi beberapa waktu sholat. Bermula awal waktu zuhur. Sholat itu diawali dengan zuhur. Kenapa? Memang begitu. Walaupun perintah sholat itu sudah diperintah waktu malam Nabi Isra. Nabi Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj dapat perintah wajib sholat dari 50 kali dalam satu hari satu malam. Lantas jumpa dengan Nabi Musa, ditanya Nabi Musa, apa yang kau terima dari Tuhanmu? Kewajiban sholat 50 kali satu hari satu malam. Umatku besar-besar, tak sanggup, apalagi umatmu. Gak sanggup mereka itu. Minta sama Allah supaya dikurangi. Akhirnya balik Nabi, kemudian mohon kepada Allah supaya ditahfif, dikasih keringanan. Hanya dikurangi Allah 5. Dia balik lagi, jumpa lagi sama Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, "Cemana? Udah dikurangi, udah berapa? 5." Berat, minta lagi. Begitulah bolak-balik Nabi. Mikirkan kita umatnya, takut gak kuat, gak sanggup. Sampai 9 kali Nabi minta dikurangi. Setiap kali minta dikurangi 5 kali 9 45. Tinggal 5. Berapa persen itu? Pengurangannya berapa persen? 40. 50 dikurangi 45. 90%. 90%. 45. 95%. Itu pun kata Nabi Musa, gak kuat Musa. Minta dikurangi lagi. Udah malu aku katanya. Malu aku. Ibu kalau nawar pergi ke pajak Gambir, sekali nawar dikasih. Terus nawar lagi berani? Mikir ya, takut marah kan. Umpama yang kedua dikasih, berani yang ketiga? Nggak berani. Nabi 9 kali. Akhirnya yang 9 itu, ya udah 9 kata Allah. Walaupun 5 ini Muhammad tinggalan, tapi tetap nilainya 50 kayak semula. Kenapa? Kullu hasanatin bi'ashri amsalihah. Setiap satu kebaikan dibalas Allah 10 kali lipat. Jadi 5 yang dikerjakan tapi nilainya sama dengan 50. Cobalah kurang apalah pemurahnya Allah. Wes. Baliklah Nabi. Sampailah ke Mekah. Subuh Nabi enggak sholat. Padahal perintah malam udah. Tapi subuh Nabi enggak ngerjakan sholat. Kok bisa begitu? Ya macam mana Nabi mau ngerjakan sholat subuh? Nabi pun nggak tahu 5 itu yang mana. Orang belum ada penjelasan dari Allah. 5 waktu itu yang mana-mana. Kemudian caranya seperti apa? Nabi belum tahu karena belum diajarkan sama Nabi. Makanya subuh Nabi belum mengerjakan sholat subuh. Nah ketika zuhur datang Jibril
mengajarkanlah kepada Nabi, sembahyanglah mereka berdua di depan Ka'bah. Saya nengok di YouTube, wallahu alam lah tak betul tangga. Dibuka waktu itu ada yang membukakan kiswah Ka'bah itu. Ada di situ batu kuning gitulah, beda sama yang lain. Katanya disinilah malaikat Jibril dengan Nabi mengerjakan sholat di tempat itu. Oh, memang dibilang dalam hadis di depan Ka'bah Nabi dan malaikat Jibril mengerjakan sholat. Diawali zuhur dulu, datanglah malaikat zuhur, barulah sholat bersama dengan Nabi. 2 hari berturut-turut. Hari pertama menyatakan awal waktu, sholat Jibril bersama Nabi di awal-awal waktu, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hari yang kedua di akhir-akhir waktu, zuhur di akhir waktu, asar begitulah sampai ke subuhnya. Lalu setelah itu malaikat bilang sama Nabi, ya Muhammad, waktu sholat antara inilah, antara yang semalam sama yang ini. Kalau semalam awal, ini kita akhir. Antara inilah waktu sholat itu. 2 hari berturut-turut sembahyanglah Jibril mengajarkan kepada Nabi bagaimana waktunya, gimana caranya, berapa rakaatnya, dan seterusnya. Habis itu baru Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Kayak mana sholatku ini? Kayak gini yang diajarkan Jibril sama aku. Oleh karena itu seperti yang ku bikin nih, kayak gitulah yang bikin sholat tuh. Nah, itu kan yang langsung nengok Nabi. Kita nggak jumpa sama Nabi, nggak ngeliatin Nabi sholat, gimana kita bisa sholat? Maka ulama mensyarahkan makna hadis itu. Kalau sahabat bisalah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Memang jumpa sama Nabi. Kita yang nggak jumpa bagaimana? Sallu kama tu'allimuni usolli. Gitu tafsirnya. Sembahyanglah kalian sebagaimana yang kalian pelajari dari aku, macam mana aku sholat. Nah, sebagaimana yang kalian pelajari berarti kita mengetahui sholat Nabi dari guru kita. Guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya, sampailah kepada sahabat yang langsung melihat Nabi. Begitulah. Ini dalam ilmu hadis namanya sanad. Sanad. Jadi kita sholat bersanad ke Nabi dari guru-guru kita yang ngajarkan itu kepada kita. Baik. Jadi zuhur awal waktunya dari sejak gelincir matahari. Gelincir di sini maksudnya matahari bergerak dari garis tengah langit. Garis tengah itu dalam bahasa Arab namanya khatul istiwa. Khat garis, istiwa tengah langit, lintang utara selatan. Ke sana timur barat. Mana kan? Lintang utara selatan. Pas di kepala. Tapi nggak harus pas di kepala kita. Bisa kadang matahari di sebelah sana. Sana apa namanya ya? Timur, tenggara, selatan. Oh, sana utara ya. Saya gitu kalau payah-payah nyanyiin aja. Ingat dulu waktu SD. Timur, tenggara, selatan. Oh, selatan sana, berarti sana utara. Oke. Jadi kadang-kadang matahari itu pas di garis tengah, kadang di utara kita, kadang di selatan kita. Pas di garis tengah itu. Jadi garis tengah itu bahasa Arabnya khatul istiwa. Istiwa itu tengah. Khat garis. Karena payah bilangkan khatul istiwa, akhirnya dibilanglah
Khatulistiwa. Jadi khatulistiwa itu bahasa Arab, cuman ya nggak fasih. Banyak bahasa Arab itu dijadikan bahasa Indonesia tapi penyebutannya nggak fasih. Sobun, bahasa Arab itu sobun. Kita bilang sabun. Bahasa Arab itu banyak bahasa Arabnya. Baik. Jadi gelincir dimaksud matahari sudah bergerak ke barat dari garis tengah langit itu, khatulistiwa itu. Cemana nengoknya? Kalau kita tengok ke atas, karena jauhnya matahari dengan bumi, memastikan gelincirnya itu lama nanti. Mau jam 2 baru nampak gelincirnya kalau kita tengok ke atas. Jadi mengetahuinya gampang. Tegakkan tongkat umpamanya, tinggi 1 meter. Kalau matahari masih di timur, bayang-bayang tongkat di mana? Barat. Kan gitu? Iya. Makin matahari ke tengah, bayang-bayang tongkat makin pendek apa makin panjang? Makin pendek. Di saat bayang-bayang tongkat nggak mau pendek, itulah paling pendek. Itu menunjukkan matahari sudah berada di garis tengah. Tiba-tiba kita lihat memanjang itu bayang-bayangnya. Memanjang. Dari setelah yang paling pendek, memanjangnya dia, itu menunjukkan berarti matahari sudah bergeser ke arah barat. Maka dia nambah manjangnya. Makin bergeser ke barat, bayang-bayangnya makin panjang. Macam tadi juga. Cuman kan panjangnya kalau tadi ke barat, sekarang panjangnya ke timur. Karena matahari makin bergerak ke barat. Baik. Kita garis ketika saat matahari pas di garis tengah dengan ditandai bayang-bayang benda itu paling pendek. Kita garis. Itu perlu. Nah, bayang-bayang pas matahari di garis tengah itu namanya zilluz zawal. Bayang-bayang rembang. Bayang-bayang rembang. Itu berapa senti dicatat? Umpama 30 senti. Ini bayang-bayang ketika matahari di garis tengah. Oke. Tiba-tiba memanjang dia. Wah, ini berarti udah geser ke arah barat matahari. Berarti inilah awal waktu zuhur. Itulah yang namanya tergelincir itu gitu. Itulah awal waktu zuhur. Dan akhirnya berakhir waktu zuhur itu kapan? Jadilah bayang-bayang sesuatu itu benda. Kita bilang tongkat 1 meter tadi. Seumpamanya setinggi benda itu, kalau bendanya 1 meter, bayang-bayang matahari yang ke sebelah timur, karena matahari sudah bergeser ke barat, bayang-bayang benda yang ke timur itu panjangnya sama dengan tinggi benda. Kalau bendanya 1 meter, bayang-bayangnya sudah 1 meter juga. Yakni bayang-bayang sesuatu, bayang-bayang satu itu ya, sesuatu. Itu salcet itu. Salcet, salah ngecat bukan? Salah cetak. Bayang-bayang sesuatu bukan bayang-bayang satu. Bayang-bayang sesuatu sama panjang dengan benda itu, maka habislah waktu zuhur.
Cuman di kitab lain ada tambahnya. Di sini nggak dibikin. Makanya baca kitab jangan satu. Nah, di kitab yang lain ada disebutkan dikecualikan bayang-bayang rembang. Maksudnya bayang-bayang ketika saat matahari pas di garis tengah, tadi berapa senti? 30 umpamanya. Itu nggak masuk hitungan yang setinggi benda. Jadi kalau dimasukkan sama itu, karena tinggi benda 1 meter, berarti bayang-bayangnya baru seumpama tinggi benda, kecuali bayang-bayang yang matahari di garis tengah, yang 30 cm, baru disamakan namanya bayang-bayang itu setinggi benda, apabila 1 meter 30 cm. Loh, berarti nggak sama. Yang 30 jangan dihitung. Karena yang 30 itu kan pas matahari di garis tengah. Itu jangan dihitung. Jadi murni 1 meter tinggi benda, bayang-bayangnya 1 meter juga, murni tidak masuk bayang-bayang rembang. Apa itu bayang rembang? Bayang-bayang ketika matahari di garis tengah, itu nggak masuk hitungan. Nah, jadi kalau dimasukkan itu ya 1 meter 30 cm. Itulah akhir waktu zuhur. Nah, tapi seumur hidup belum pernah kita bikin kayak gini Pak Jalal ya. Walaupun udah sampai ilmunya, males awak. Dan nengok jam aja lah, jam berapa? Udah zuhur, oh udah azan tuh masjid, udah zuhur itu gitu aja. Boleh. Jadi sebetulnya yang sebenar-benar waktu zuhur hakul yakin itu ya ini, bukan jam. Makanya jam itu bisa berubah. Kadang-kadang zuhur 12:30, sekarang 12:30 lewat 15. Tuh kan lama. Kadang-kadang jam 12:15 sudah zuhur. Pontang-panting awak. Cepat kali. Cuma dikejar-kejar awak. Nah, kan kenapa bisa berubah-ubah? Itu menunjukkan bahwa jam itu tidak tahdid. Dia kira-kira. Makanya jam menempati tempat zon. Zon itu diperkirakan. Ini sudah masuk waktu. Berdasarkan sebuah ilmu yang disebut namanya ilmul falak. Itu ilmu pengetahuan. Boleh. Fikih itu zon bisa sudah menempati tempat yakin. Dalam kajian fikih zon masih dipakai. Dan rata-rata memang kita zon. Kalau harus yakin berat juga. Contoh. Istinja dari buang air besar pada hakikatnya sama dengan mensucikan sesuatu yang kena najis. Sama, cuman beda nama karena beda tempat keluar. Karena najis itu keluarnya dari situ, mensucikan tempat keluarnya, namanya istinja. Umpama kalau kena tai ayam kaki, kepijak tai ayam lantas kita bersihkan, namanya tidak istinja, mensucikan kaki dari najis tai ayam. Tidak namanya istinja dari kaki ayam, enggak. Tai ayam enggak. Jadi khusus penamaan istinja memandang karena najis yang keluar dari tempat tertentu. Nah, mensucikan tempat tertentu yang keluar najis dari situ, namanya pun khusus. Karena najisnya keluar dari tempat yang khusus, namanya pun khusus, istinja. Kalau bahasa kita cebok. Cebok namanya. Cebok ya. Itulah istinja bahasa Arab. Baik. Tapi hakikatnya sama. Nah, syarat baru sah najis itu dihukumkan tempat yang kena najis itu suci apabila hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya setelah disiram berkali-kali. Begitu hilang bau rasa warna, sucilah tempat itu. Kalau yang kena tangan,
tai ayam masih bisa awak cium. Masih ada baunya, siram lagi, gosok lagi. Kalau wajib yakin, tentu dicium. Kalau wajib yakin, oke lah, kalau tangan masih bisa lah awak cium. Kalau yang dubur kayak mana nyiumnya? Ayo, awak sendiri tak bisa nyiumnya. Nggak mungkin juga laki awak suruh nyium. Oh, mana mau dia? Bu, sayang kali pun laki itu takkan mau dia nyium. Alah bang, biar pasti bang sucinya bang. Coba bang ciumkan dulu. Tak mau bu katanya. Oke, cium masih mending. Hilang rasa. Rasa di situ pun bukan rasa alat peraba, dirasa-rasa pakai alat peraba. Itu rasa di situ ta'mun bahasa Arabnya. Berarti rasa lidah. Kalau wajib yakin, cemanan jilatnya. Siapa pula awak suruh jilat? Makanya dari situ pahamlah kita, wajib hilang di situ tidak harus yakin, zon, perkiraan, kuat dugaan kita, kayaknya udah kayak begini, udahlah itu hilangnya itu, udah cukup, nggak wajib yakin. Nah kalau fikih boleh, bisa, sudah, zon menempati tempat yakin, berarti zon itu udah sama dengan yakin. Itu contoh lain banyak. Nanti sholat wajib ngadep kiblat. Kiblat kita mana? Ka'bah. Kalau kita dekat sama Ka'bah, masih terbayang Ka'bah ya? Masih ya. Umpama nggak dipejamkan pun nampak ya? Masih nampak ya. Kalau udah lama kali mesti pejam dulu. Oh ya nampak. Kalau masih baru, nggak pala pejam, nampak dia. Berarti berkesan itu Pak ya. Ada yang begitu nampak Ka'bah, cuman gini aja nya Ka'bah tuh lah, heboh kali lah orang umrohnya, ngabiskan duit banyak kemari cuman nengok kayak gini aja. Kayak gini aja jawabannya Ka'bah nih. Heboh kali pun orang Islam nih. Nggak ada kesan dia nengok Ka'bah tuh, nggak ada sentuhannya, nggak ada. Wah ini salah niat nih kayaknya. Dah, tuh masih mending. Ada yang nampak dia pun tidak Ka'bah tuh. Mana Ka'bah? Di depan ibu Ka'bah nggak nampak. Nggak nampak aku Ka'bah. Terakhir tawaf dia pakai indera ke-6 aja. Nah inilah udah, aku anggap inilah Ka'bah, muter aja lah. Kayak mana orang muter kayak itulah aku. Nggak nampaknya Ka'bah, Masya Allah. Nah ini mungkin kena azab ini, ada dosa dia itu, sehingga Allah tidak berkenan untuk menerima dia. Maka dihapus Allah Ta'ala pandangan Ka'bah itu dari matanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada dosanya. Salah satunya penyebabnya, maka bisa nggak berkali-kali. Ada seorang anak muda sayangnya sama maknya, diberangkatkannya lah maknya haji. Gitulah, nggak nampak aku Ka'bah. Kok bisa gitu sih mak? Iya, nggak nampak. Ya udah, kalau gitu nanti mak ada rezeki berangkat lagi mak, berangkatkan. Sampai berkali-kali nggak juga nampak. Terakhir didatanginya seorang syekh, diceritakannya lah sama syekh tadi, kenapa makku bisa begini. Lalu syekh tadi bilang, ada kesalahan makmu ini. Coba kau kasih nomor HP-ku sama dia, suruh dia telepon saya. Kasih nomor. Enggak ditelepon. Sampai pada akhirnya telepon juga. Begini. Lalu ditanya syekh tadi, jujur bu, apa kesalahan ibu yang kayaknya begitu sangat besar ibu lakukan, sehingga Allah tidak berkenan menunjukkan Ka'bah itu dalam pandangan ibu? Nangis dia. Dulu pekerjaan aku perawat. Jadi karena dibayar, ada seorang kepingin kali dia punya anak laki-laki, tapi ternyata lahir anaknya perempuan. Apalagi
dapat ancaman dari laki. Kalau anak kita perempuan juga, kawin lagi aku. Karena aku udah 7 anak, udah 5 anakku perempuan semua. Kalau ini yang ke-6 perempuan juga, aku mau kawin lagi, dapat anak laki-laki dari yang lain. Macam yakin aja kalau sama yang lain dapat laki-laki. Tahulah perempuan diancam-ancam kayak gitu, ketakutan lah dia. Terakhir biar supaya anaknya laki-laki, bilang sama perawat tuh, tukarkan anakku sama perempuan. Aduh, mati aku, kawin lagi lelaki ini. Coba tolong tukarkan sama anak laki-laki. Ku kasih kau sekian. Nah itu ditukar demi duit. Pada rusak ini. Nasabnya kan rusak itu. Bukan anaknya kan jadi anaknya. Nah, yang si perempuan tadi pun kan pindah ke ibu yang lain. Kan bukan anaknya jadi anaknya. Nanti nikah ayahnya jadi walinya. Padahal itu bukan ayahnya. Oh iya, rusak. Bahaya besar itu. Kan nggak dapat warisan dari ayahnya, bukan anaknya, tapi dapat warisan. Wah, kacau. Itulah dia. Masya Allah, kata saya tadi. Udahlah bu, banyak-banyaklah ibu minta ampun sama Allah. Wah. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, sakit maknya meninggal. Ketika meninggal, ketika dimasukkan ke kubur, begitu siap orang berpulangan semua, tinggal si anak. Begitu anak berangkat, tiba-tiba kubur itu bongkar, bu. Mayat emaknya tercampak ke atas. Ya Allah, kok bisa kayak gini emakku ini. Korek lagi, kubur lagi, gitu juga, naik ke atas. Berkali-kali begitu. Bumi nggak nerimanya. Masya Allah. Akhirnya ada orang datang, dia bilang, udah kau pulang, aku ngurusnya. Tapi syaratnya jangan kau tengok ke belakangnya, jangan kau lihat apa yang terjadi. Wah, jalan kau terus. Akhirnya karena dia pun sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, ya dia pulang. Tiba-tiba terdengar suara letupan, dus, gitu. Nggak tega tengok ditoleh. Ternyata maknya terbakar. Jadi nggak diterima bumi, matinya kayak mati itulah yang dibakar itu. Hangus, habis, tak ada lagi jasadnya. Na'udzubillahi min zalik. Nah ini salah satu kena rahasia ilahi lah ya. Kalau zaman dulu kan bilangnya rahasia ilahi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi memang mau ke Mekah, ya hatinya harus bersih. Hatinya bersih. Supaya nampak kebesaran Allah dalam pandangan batin itu. Jadi kalau kita dekat sama Ka'bah, umpama kita sholat di putaran tawaf itu, atau di pinggir-pinggirnya, itu bisa kita lihat Ka'bah tuh. Ya wajib yakin ngadep Ka'bahnya. Mana Ka'bah? Itu dia. Wajib, pas betul. Hakul yakin, pas. Karena kelihatan mudah. Lah kalau dari Bandar Setia, kayak mana mau pas yakin ngadep ke Ka'bah? Bayangkan Ka'bah bisa, tapi ngepaskan dengan yakin badan kita ke Ka'bah dengan kejauhan sampai dari Mekah ke Bandar Setia nih, bisa yakin? Nggak bisa. Nggak bisa yakin kita. Maka fikih, ulama fikih mengatakan wajib ngadep Ka'bah itu yakinan fil qurbi, zonnan fil bu'di. Wajib yakin pas betul ngadep ke Ka'bah kalau kita dekat dengan Ka'bah. Tapi ketika kita jauh dari Ka'bah, cukup zon saja. Jadi kalau zon dalam fikih ini nggak boleh, nggak bisa sembahyang kita. Mana mau sembahyang bisa yakin? Apalagi sembahyang kita di masjid yang luas atau tanah lapang. Kalau di Mekah itu safnya kan melingkar. Kan mengelilingi Ka'bah itu melingkar itu. Nah, makanya pernah ini terik panas. Imamnya nggak kelihatan. Awak pikir kan depan Ka'bah, paling depan kan. Nggak ada. Di mana imamnya? Rupanya imam tempat teduhan kemari.
Loh, awak berpikir masa imamnya di belakang, makmumnya di depan? Kayak mananya ini? Cuman itu, Bu. Inilah umpama Ka'bah itu. Nah, kitab ini. Makmumnya di sini nih mutar. Sementara imamnya di sini di tempat teduhan, jauh dari makmum-makmum yang lain. Ini apa namanya? Diameter ya, diameter. Iya, Mi. Diameternya lebih dekat. Dia di jauh. Ya, berarti imam di belakang, makmumnya di depan. Ini kayak mana ini? Baca kitab. Yang nggak boleh imam di depan, imam di belakang, makmum di depan, kalau yang sejajaran dengan imam. Kita sekarang sejajaran nggak ini? Di sini kalau sembahyang, makmum sama imam sejajaran nggak? Sejajaran. Maka nggak boleh makmumnya di depan, imam di belakang, karena kita ngadepnya sama. Lah kalau ini kan nggak. Ada yang dari sana kemari, kan nggak sama, dari sini ke sana, kan gitu. Makanya di sana saya lihat yang di depan imam itu nggak boleh ada yang sholat pakai garis. Kalau sekarang les polisi ya, yang sana nggak pakai itu, ada pakai sepanjang itu. Petugas-petugas lah, polisi-polisi itu mau ngatur sini. Asal ada mau masuk, haji. Akhirnya. Jadi imam pas ngadep ke Ka'bah. Berarti kan nggak bisa dibilang makmum itu di belakang, imam itu di belakang makmum, karena di depan dia kosong. Ini di dekat Ka'bah. Beda kalau kita di sini. Kita di sini ya sejajaran. Di sana kan nggak apa-apa. Oh gitu rupanya. Baik. Jadi kalau kita di sini wajib yakin menghadap kepada Ka'bah, nggak bisa sembahyang. Nggak bisa sembahyang. Kecuali jika memang ada dikasih Allah kelebihan sama dia, seperti umpamanya dikasih Allah karomah, dia wali, bisa. Waktu Sunan Ampel. Ampel ini di mana nih? Surabaya ya? Surabaya ya, Mi? Yang kita ziarah tuh, Mi? Pak Rudi belum ke Surabaya? Udah lah, nanti jalan-jalan sama Umi ke Surabaya. Nanti singgah di Masjid Ampel. Kita ziarah ke makam Sunan Ampel. Waktu Sunan Ampel membangun Masjid Ampel itu khusus untuk mihrab, karena ini standar ukuran menghadap Ka'bah, itu kiblat. Mihrab imam itu kan standar kiblat itu. Maka kita kalau masuk masjid nggak tahu mana kiblat, tengok ada mana mihrabnya. Oh itu berarti itulah di Ka'bah, ngadep ke Ka'bahnya. Ditugaskan sama Sunan Ampel ke murid yang dia percaya bahwa ini mampu untuk menentukan arah kiblat itu. Dah siaplah masjid, mihrab pun siap. Sesama murid-murid bisik-bisikan. Ini kira-kira pas apa enggak ini? Kalau enggak pas kayak mana sembahyang kita, bisa enggak salah ini? Nah, gitu-gitulah umpamanya, bisik-bisiknya. Ada mosi tidak percaya. Lantas sama murid Sunan Ampel, karena dia merasa dicurigai enggak pas, dia bilang gini, ya wis, kalau sampean itu nggak percaya bahwa mihrab yang kubikin ini pas sama Ka'bah, tak bolongin nih. Tentang mihrab itu dibolongi, karena dulu mihrabnya nggak batu gini, mungkin dari kayu gitu kan, dari papan, dibolonginya. Soap, dah lihatin dari sini pas apa nggak sama Ka'bah. Ditengok orang tuh, nampak Ka'bah. Masa iya sih? Kalau adatnya, kalau bolong itu ditengok, tentu kan benda yang ada di sebelah bolongan itu yang kelihatan. Ini justru nggak kelihatan, yang kelihatan Ka'bah tuh di situ. Pas sama Ka'bah. Ini kan satu keanehan, keajaiban.
namanya amrun khariqatun lil adat, satu peristiwa yang menyalahi adat. Terjadi pada siapa? Terjadi sebetulnya pada Sunan Ampel. Karomahnya Sunan Ampel itu bukan karomahnya muridnya. Loh, kok karomah Sunan Ampel tapi yang bikin muridnya? Loh, kalau nggak percaya sama yang ditunjuk Sunan Ampel, secara tidak langsung kan nggak percaya sama Sunan Ampelnya. Kok milih orang ini? Ya betul apa enggak nih? Gitu. Maka muncul karomah Sunan Ampel. Tiba-tiba bisa kelihatan itu. Maka si murid Sunan Ampel itu belakangan dikenal namanya Kiai Bolong. Bukan Sundel Bolong. Ada bunga tempo hari. Bunga apa itu? Janda bolong katanya. Dada aja. Saya tanya sama ibu-ibu tuh, Bu, kok mesti kayak gitu sih namanya? Ya gitulah Ustaz. Kalau udah janda kan alah ada-ada aja. Baik. Dan banyak karomah-karomah Sunan Ampel tuh begitu. Di antaranya ini ada salah satu murid Sunan Ampel, memang dia rajin dan telaten, tekun untuk bersih-bersih masjid. Kalau ada dia, masjid bersih. Begitu dia meninggal, masjidnya tidak sebersih kayak waktu dia masih hidup. Lalu Sunan Ampel bilang gini, coba kalau si Anu masih hidup, ini bersih nih, nggak kotor gini. Ya tiba-tiba hidup dia, muncul situ, hidup lagi. Begitulah bolak-balik. Meninggal dia, jorok lagi. Ngomong gitu lagi, muncul lagi. Sampai berkali-kali. Makanya kuburannya itu banyak itu. Nah, nanti kalau ibu berangkat ke Surabaya, singgah, nanti ada kuburannya yang banyak itu. Nah, sampai 9 tak berapa itu. Nah, itu karomahnya Sunan Ampel. Ngomong tiba-tiba muncul. Kalau kita umpama saya ngomong itu muncul, saya yakin ibu pasti takut. Umpama Pak Rudi lah, umpama tiba-tiba muncul lagi. Ini Bu Ida masih berani nggak ini duduk bareng sama? Iya. Ini betul Pak Rudi atau mardongannya Pak Rudi gitu kan? Nah, kenapa? Kalau Sunan Ampel kan wali, nah, itu beda lah sama kita-kita. Baik. Jadi yang hakul yakin sebetulnya waktu sholat itu ya yang dalam kitab ini. Adapun yang jadwal waktu sholat itu sifatnya zonni, diperkirakan. Makanya ada jadwal waktu sholat sepanjang abad. Bisa pula bertahun-tahun itu aja jadwalnya. Berdasarkan ilmu pengetahuan, ilmu falak tadi. Bahwa di wilayah ini diperkirakan waktu tergelincir matahari jam sekian-sekian. Di wilayah yang berbeda diperkirakan matahari tergelincir ke barat jam sekian-sekian. Perkirakan. Namanya pun ilmunya manusia. Masih dalam batas mungkin salah. Walaupun lebih banyak namanya ilmu pengetahuan, bukan naksir-naksir. Namanya ilmu pengetahuan kan ada dasarnya. Bukan ditaksir-taksir, enggak. Ada dasar-dasarnya. Maka oleh karena itu lebih mendekati kebenaran dari kemungkinan salahnya. Tapi mereka juga enggak berani mengatakan pasti. Dulu bahasanya ramalan cuaca. Gitu ya. Dulu ramalan cuaca. Nah, diramal kesannya gitu kan, di daerah ini terjadi hujan begini. Nah, kan itu. Angin sambil ada petir-petirnya dikit, nah, gitu. Dulu ramalan, tapi karena bahasa ramal itu kesannya kayak paranormal, kayak ada bau-bau dukunnya. Sementara ini bukan, ini murni ilmu pengetahuan.
maka ditukarlah bahasanya. Tidak lagi ramalan cuaca, tapi perakiraan cuaca. Diperkirakan cuaca di sini begini-begini. Mereka juga walaupun sebetulnya dengan ilmu mereka itu teknologi sudah cukup bagus, mereka juga nggak berani. Kepastian cuaca nggak berani mereka bilang itu. Pasti hujan misalnya, nggak berani. Walaupun yang diperkirakan mereka dengan ilmu pengetahuan itu lebih mendekati kebenaran daripada kemungkinan salahnya. Tapi masih ada kemungkinan salahnya walau sekian persen. Umpama misalnya akan terjadi gerhana bulan jam sekian-sekian diperkirakan gitu ya. Ya, gerhananya terjadi. Mungkin jamnya dikit-dikit meleset. Nah, namanya juga ilmu pengetahuan. Meleset-meleset dikit wajarlah. Baik. Maka adalah baginya, bagi zuhur itu ada waktu fadilah. Maka zuhur punya beberapa waktu. Ada disebut namanya waktu fadilah, yaitu awalnya, awal waktu. Awal-awal waktu sholat, gelincir matahari, itu awal waktu. Kadar serubuk bayang-bayang sesuatu, ukuran 1/4 bayang-bayang sesuatu. Jadi kalau tadi tingginya 1 meter, serubuk bayang-bayangnya. Berarti serubuk 1/4, 25 ya? 25. Kalau bayang-bayang Rembang tadi 30, tambah 25. Setelah ditambah 25 berarti 55. 55 ya. 55 cm. Itulah ukuran waktu fadilah. Itu kalau bayang-bayang waktu matahari di garis tengah 30. Kalau waktu itu bayang-bayang waktu matahari di garis tengah 25, berarti 50. Tergantung bayang-bayangnya itulah yang di tengah itu, matahari di tengah. Tambahkan aja. Itu pun kalau tinggi benda 100 cm, 1 meter. Kalau bayang-bayangnya kalau tinggi benda 150, ya 1/4 dari 150 gitu. Tergantung tinggi bendanya lah. Jadi kan kita contohkan 100 cm. Jadi kalau udah 1/4 bayang-bayang, setelah dia tergelincir 1/4 dari tinggi benda, berarti itulah waktu fadilah. Dari sejak awal waktu sampai 1/4 itu, itulah waktu fadilah. Lewat itu enggak waktu fadilah lagi. Apa rupanya keutamaan waktu fadilah awal waktu itu? Dalam sebuah riwayat disebutkan sholat di awal waktu, itulah waktu fadilah. Itu adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Sholat di tengah-tengah waktu itu adalah rahmatnya Allah. Sholat di akhir-akhir tapi masih dalam waktu. Umpama assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, masih ada waktu. Tapi nggak lama-lama, 5 menit setelah itu masuk waktu asar umpamanya. Berarti sholatnya kan di akhir nih, tapi masih di dalam waktu semua. Nah ini sholat di akhir waktu ini, itu adalah afwullah, kemaafan Allah. Mana lebih tinggi ridho sama rahmat? Lebih tinggi ridho lah dari rahmat. Tapi dibandingkan maaf sama rahmat, tinggi mana? Tinggi rahmat. Kenapa begitu? Maaf itu isyarat menunjukkan sebenarnya kalau mau dihalus-halusi sembahyang di akhir itu salah. Satu kesalahan. Tapi kesalahan yang sudah mendapatkan maaf dari Allah sehingga tidak didosai dia. Salahnya salah. Di mana letak salahnya? Di adab. Di adab. Umpama bos telepon, aku lagi di kantor, segera meluncur, ku tunggu.
dia lagi sur nonton bola, Piala Dunia pula nih Pak. Makanya memang maniak betul dia sama bola. Tapi karena bosnya bilang, aku di kantor segera meluncur, ku tunggu. Kira-kira diteruskan nonton bola tuh? Enggak ya. Kenapa? Begitulah loyal dia. Begitulah kepatuhan dia, kesetiaan dia dengan bosnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diharapkan dari bos itu. Mudah-mudahan dengan aku patuh sama bos, aku cepat naik tingkatan. Nah, mudah-mudahan dari mulai pegawai biasa naik jadi manajer. Manajer. Di atas manajer apa lagi? Direktur. Direktur. Gitu-gitulah. Mana kalau udah kayak gitu kan gaji terus tinggi. Jadi kepatuhan aku mudah-mudahan menjadikan bos memposisikan aku. Begitulah loyal dia sama bos itu. Sementara kalau Allah yang panggil, hayya 'alas shalah, lagi nonton bola yang maniak tadi, kira-kira berhenti nggak bolanya? Berhentilah dulu, dilanjutkan setelah sholat zuhur. Ini enggak dilanjutkan setelah azan zuhur. Setelah azan. Kebetulan iklan kan. Berarti kalau begitu lebih patuh sama bos apa lebih patuh sama Allah? Itu kalau adab lah ukurannya. Salah enggak itu? Salah. Kalau fikih enggak salah, masih dalam waktu kok. Walaupun dia, tapi adabnya salah dia. Seumpama kita bilanglah waktu sholat itu pembukanya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kalau Allah kira-kira bercakap kayak kita, bohong kau. Di mana bohong kita? Mulut kau bilang aku yang akbar, paling besar. Kenyataan di hatimu, bos kau itu lebih besar dari aku. Buktinya, bos kau manggil, segera meluncur. Aku yang panggil dari tadi, enggak juga kau bergerak, beranjak dari depan TV nonton bola. Kan bohong dia, ya? Bohong. Kebohongan itu. Perilaku kita tidak menunjukkan seperti yang kita bilang. Bohong. Nah, kebohongan ini, adab itu menjadikan kita salah. Salah sebetulnya. Cuman ya udahlah, Allah memaafkan selama masih di dalam waktu. Makanya sholat di akhir waktu itu tidak didosai, tapi tetap menunjukkan loyal kita terendah sama Allah. Maka kualitas ibadah kita pun jadi rendah. Tapi yang di awal waktu, wah inilah yang baru. Begitu sangat disanjung Allah. Maka ketika Nabi ditanya, amal ibadah apakah yang paling afdol ya Rasulullah? Sholat di awal waktu. Tapi memang berat ini. Bukan gampang, kayaknya gampang, tapi berat. Ibu lagi masak, pas azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matikan dulu lah kompor lah. Sholat aku dulu. Atau diterusin, jujur. Terusin masaknya atau diberhentikan masaknya, sholat dulu. Terusin masaknya ya, Bu. Terusin masaknya. Saat dimatikan, aduh, nanti lama lagi lah Ustaz. Nih udah mau pecah santan ya, gulenya. Masa lanjut. Kapan sholatnya, Bu? Nanti lah Ustaz. Habis masak nih. Udah habis masak. Kok lapar? Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Makan sekarang. Makan. Namanya lapar kok enak. Cocok pula sama selera Pak Rudi. Mudah-mudahan nanti yang keluar cocok sama selera ini. Kira-kira kalau
lapar, cocok selera, nambung nggak tuh? Nambung. Udah nambung, kena sorong air 2 gelas, kok padet? Biasanya terus sholat, apa duduk dulu? Duduk dulu. Udah duduk, matanya kok ayo. Tidur dulu apa sholat? Tergantung imannya lah. Lirik juga lah jam tuh. Jam 2. Zuhur habis jam berapa ya? Jam 4. Jam 4 ya? Jam 4. 2 jam. Bisa lah itu. Agak-agak 15 menit, setengah jam tidur udah mantap lah itu. Jadi 2:30 bangun, mandi, jam 3 sholat, sekalian terus zikir-zikir sampai asar. Begitulah gentayangan setan di kepala. Bisa lah, Bu. Timbang ibu ngantuk-ngantuk kayak gini sembahyang, tak apa-apa nanti Bu baca. Bagus ibu tidurkan dulu. 2:30 bangun, udah mantap lah itu setengah jam tuh tidur. Iya pula, iya katanya. Tidur. Harap hati 2:30 bangun. Bangunnya sudah lewat waktu. Ngaji-ngaji kaset di masjid, Bu. Ngaji mau asar. Sekarang kan yang ngaji banyak kaset, nggak orang. Itu serta, ya Allah, jam 4 kurang 10, Masya Allah. Cepat-cepat kamar mandi, burbar, ngambil bla 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 bla, sholat. Allahu Akbar. 1 rakaat aman, 2 rakaat aman. Pas berdiri rakaat yang keempat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk asar. Berhentikan apa terusin sholatnya? Terusin. Tapi udah lewat waktu ya. Inilah yang diancam neraka wil. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang sholat. Yang kayak mana sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka lalai dari sholatnya. Maksudnya bukan lalai, nggak khusyuk. Kalau lalai nggak khusyuk, kalimatnya nggak begitu. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Pakai fi, nggak pakai an. Ini pakai an. Berarti yang dilalaikan bukan sholatnya, tapi waktu mengerjakan sholatnya. Udah lewat-lewat kayak tadi. Masuk neraka wil. Nauzubillah. Ustadz, kayak mana itu neraka wil? Neraka wil tuh satu wadin fi jahannam, satu lembah yang ada dalam neraka jahanam. Neraka jahanam tuh banyak lembah-lembahnya. Setiap lembah-lembahnya beda-beda namanya. Salah satu namanya wail. Seperti apa dahsyatnya wail? Kata Nabi, andai batu-batu cadas gunung yang keras itu dicampakkan ke wail ini, lazabat li syiddati harrih, niscaya batu itu akan hancur lebur jadi abu dikarenakan dahsyat panasnya wail itu. Nah, kalau batu cadas saja hancur jadi debu, badan kita kayaknya nggak lebih keras dari batu itu ya. Kayak mana ini? Pak Ustadz, itu yang terlambat Pak Ustadz. Ya, kalau sama sekali nggak sholat Pak Ustadz, lebih parah lah. Karena ada orang nggak sholat sama sekali ya, Bu. Ada ya? Sama sekali tinggal sholat, bukan lewat-lewat waktu, nggak sholat. Berapa tahun Pak nggak sholat? Banyak lah. Wong aku tobat aja, baru sholatnya nggak tinggal-tinggal, betul-betul mantep aja 5 tahun belakang ini aja. Sebelum itu 5 tahun sebelumnya udah tobat juga, tapi masih tinggal-tinggal juga sholat. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak gitu. Baru mantep betul 5 tahun belakangan ini. Sebelum itu masih kadang sholat, kadang tidak. Sebelum itu ya udah sama sekali nggak sholat gitu. Berapa tahun kira-kira Pak? Banyak lah, 20 tahun ada. Mana lebih parah? Yang lewat waktu atau yang sama sekali nggak sholat? Sama sekali nggak sholat. Di mana tempatnya? Lain, lembahnya beda lagi. Nggak di wail, itu sakor namanya. Ditanyalah mereka yang masuk neraka sakor.
Masalakakum fi saqar. Apa menyebabkan kalian kok disiksa di neraka Saqar ini? Jawab mereka, lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak ngerjain sholat, maka kami disiksa di sini. Kira-kira lebih dahsyat mana Wil sama Saqar? Ya Saqar. Nabi waktu Isra ditunjukkan Nabi fenomena alam gaib itu, sehingga nampak Nabi orang-orang yang disiksa di neraka. Ada sekelompok manusia kepalanya dihantam pakai batu besar sampai pecah. Bisa dibayangkan kayak mana sakit pecah. Kita nggak usah sampai pecah, benjol aja kepala. Kebetulan bersih-bersih di bawah jendela, lupa jendela itu sebetulnya terbuka separuh. Waktu naik gitu, nggak besar-besar jendolnya, kayak burung puyuh, telur burung puyuh aja. Tapi ngerasakannya Bu mau pingsan ya? Mau pingsan. Lah kalau pecah kayak mana pula tuh? Kalau di dunia pecah mati, di sana nggak mati. Setiap kali pecah dimunculkan Allah lagi, tapi sakitnya nggak hilang. Lalu dipecahkan lagi yang kedua, nambah sakit yang tadi belum hilang, harus nambah sakit yang kedua. Begitulah seterusnya, berkali-kali. Lalu ditanya Nabi sama Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Kok mereka sedemikian dahsyat disiksa seperti itu? Berkali-kali kepala mereka dipecah-pecahkan. Itulah ya Muhammad, sebahagian dari umatmu yang waktu hidup di atas dunia, kepala mereka begitu sangat berat untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Maksudnya sholat. Maka nanti orang yang berat mengerjakan sholat sehingga mereka meninggalkan sholat, kepala mereka akan seperti itu dipecah-pecahkan Allah. Sebanyak mana pecahnya? Sebanyak sholat yang ditinggalkannya. Bu, ada tinggal sholat nggak dulu? Ada Ustadz, kapan? Waktu gadis. Ya udahlah, minta ampun lah, tobat. Gimana tobatnya? Menyesal, sudah terjadi sholat tinggal. Berjanji tidak meninggalkan sholat lagi. Sholat yang tinggal diganti, dikodo semampunya. Mudah-mudahan umpama belum habis diganti, keburu mati. Sisa yang belum sempat terganti, mudah-mudahan diputihkan Allah. Tunjukkan aja sikap itu, sikap menyesali dosa, sikap yang memang kita orang bertobat. Jangan tobat tapi petentengan. Ada orang bilangnya tobat tapi masih petentengan sama Tuhan. Petentengan macam mana? Merasa seolah-olah nggak salah. Orang yang nggak mau mengqadha sembahyang itu terkesan seolah dia nggak mau, tidak mengakui kesalahan. Jadi kalau dia mengqadha sholat itu ngaku, ya Allah, aku salah, ku tebus kesalahan itu ya Allah. Sekarang ku bikin, walaupun dulu nggak ku bikin, sekarang ku bikin sebagai penebus dosa-dosaku yang dulu meninggalin sholat ya Allah. Gitu. Tunjukkan tawaduk kita sama Allah. Baik. Segitulah awal waktu fadilah itu. Habis, nanti masuklah waktu ikhtiar. Apa itu waktu ikhtiar? Insya Allah akan datang. Karena udah pas jam 10. Mudah-mudahan yang kita kaji malam ini insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ini salah satu dari jamaah kita atas nama Bapak Tamrin. Ada bapak ya? Udahlah, ada punya anak. Ibu undanya tercinta beberapa minggu yang lalu ya, meninggal dunia. Nggak salah hari apa itu? Rabu ya? Rabu. Menjelang subuh telepon, Mualim, mamaku meninggal dunia Mualim. Ya udah, sabarlah Tamrin. Beliau hari ini memohon kepada kita untuk membacakan sepaling Fatihah buat ibundanya. Semoga bacaan Fatihah yang insya Allah kita baca nantinya menjadi penerang di alam kuburnya, menjadi penghapus bagi dosa dan kesalahannya, menjadi sebab jalan terterima amal ibadahnya,
dan dijadikan Allah kuburnya satu taman dari taman-taman surga. Atas nama Ibunda Halimatus Sa'diyah Lubis binti Maddayan Lubis, semoga insya Allah diijabah apa yang menjadi niat kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummina Halimatus Sa'diyah Lubis binti Maddayan Lubis. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa adkhilhal jannah wa a'izha min adzabil qabri wa min fitnatihi wa min adzabin nar. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil fi qabriha ar-rahmah wad-diya'a wan-nur wal bahjata war-rauh war-raihana was-surur min lailatina hadhihi ila yaumil ba'tsi wan-nusyur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.